Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Widuri dengan NPM 233510403 dari kelas 4F, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Pada kali ini saya akan menonton video JavaScript Modules dalam bentuk penyelesaian tugas dari salah satu mata kuliah pemrograman berbasis komponen. Baik, ini adalah video JavaScript Modules yang akan ditonton. Langsung saja. Halo teman-teman, selamat datang di kelas JavaScript, di mana di sini kita akan bahas tentang JavaScript Modules. Sebelum kita mulai ke materi, kita akan kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan Kanedi. Saat ini saya kerja sebagai Technical Architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun, dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasanya menyempatkan diri berbagi konten soal programming di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman bisa kontak saya lewat Telegram ya. Saya sering aktif di sana. Atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga ada di Telegram channel. Kalau teman-teman dari perusahaan teman-teman misalnya butuh konsultasi, entah itu mengadakan training, pelatihan, atau konsultasi, nah teman-teman bisa kontak lewat email pribadi saya. Oke, jadi ini materinya bukan materi JavaScript dasar, jadi pastikan sebelumnya teman-teman sudah belajar kelas-kelas yang sudah saya buat sebelumnya. Yang pertama, teman-teman harus sudah belajar dulu tentang HTTP, ya. Lalu teman-teman juga sudah belajar tentang JavaScript dasar, JavaScript Object Oriented Programming, dan yang terakhir adalah JavaScript Standard Library. Nah, ini semua sudah saya buat kelasnya, jadi pastikan teman-teman sudah tonton ya kelasnya dan pelajari kelas-kelas sebelumnya ini. Kalau teman-teman sudah selesai menyelesaikan semua kelas ini, oke. Nextnya kita akan belajar tentang JavaScript Modules. Nah, ini agendanya lumayan banyak. Nanti kita akan berkenalan dengan JavaScript modul itu apa. Nanti kita akan coba menggunakan live server. Lalu kita akan bandingkan perbedaan tanpa menggunakan modul dengan menggunakan modul, perbedaannya apa. Lalu kita akan belajar yang namanya export dan juga import, lalu alias, dan lain-lain. Banyak sekali yang akan kita bahas di materi ini. Oke, nggak usah berlama-lama ya intronya. Kita akan langsung masuk ke materi. Sekarang kita akan berkenalan dulu dengan JavaScript Modules. Dahulu, kode program JavaScript itu biasanya dimulai dari kode yang kecil dan juga sedikit biasanya ya. Jadi saat kita membuat kode program ya, biasanya ya dimulai dari kodenya yang sedikit dulu. Jadi mungkin jarang sekali kita akan menggunakan kode JavaScript dengan ukuran yang sangat besar dalam satu halaman website. Nah, tapi ya saat ini kebutuhan web ya sudah berbeda. Jadi kalau dulu itu mungkin kebanyakan aplikasi website itu ya sederhana gitu ya, beda seperti yang sekarang. Kalau sekarang aplikasi web itu sudah sangat kompleks. Jadi kalau teman-teman lihat contohnya aplikasi website seperti toko online gitu ya, streaming online gitu ya, itu semuanya sudah kompleks sekali ya. Jadi lumayan artinya kebutuhannya sekarang semakin besar ya, penggunaan kode JavaScript. Apalagi dengan banyaknya framework-framework JavaScript, seperti contohnya mungkin nanti teman-teman bakal berkenalan dengan React.js atau AngularJS atau Vue.js, itu adalah framework JavaScript untuk membuat web front-end misalnya ya. Jadi otomatis kebutuhan pembuatan kode JavaScript akan semakin kompleks dan juga semakin besar kodenya. Nah, oleh karena itu, sudah seharusnya saat ini ya, itu saat kita membuat kode JavaScript, kita perlu melakukan yang namanya mekanisme split kode JavaScript atau memotong-motong si kode JavaScript ini. Sehingga tidak terlalu kompleks ya. Jadi tidak ditumpuk dalam satu file yang besar ya. Jadi kita bisa split, artinya lebih modular. Oke, jadi inilah salah satu tujuan adanya fitur JavaScript Modules. JavaScript Modules sendiri ini adalah fitur yang lumayan modern sebenarnya ya. Jadi kalau teman-teman masih menggunakan browser versi lama, mungkin beberapa browser tidak mendukung JavaScript Modules, ya. Jadi JavaScript Modules ini merupakan fitur di mana kita bisa membuat modul, ya, yaitu adalah kode JavaScript yang bisa digunakan ulang, ya, untuk kode JavaScript. Jadi biasanya kan kalau kita bikin kode JavaScript mungkin di dalam satu file, ya anggap saja file-file tersebut adalah modul, ya. Jadi JavaScript Modules ini diawali sebenarnya dari teknologi yang namanya Node.js.
Nah, selanjutnya banyak library yang akhirnya mengadopsi penggunaan JavaScript modul yang dilakukan di Node.js, gitu ya. Nah, agar bisa berjalan di web browser tanpa menggunakan Node.js. Nah, contohnya ada library yang namanya CommonJS, ada yang library namanya AMD, ada Require.js. Itu semua mereka melakukan mekanisme seperti mengadaptasi ya modul yang biasa digunakan oleh si Node.js. Nah, tapi sekarang itu tidak perlu lagi nih kita melakukan menggunakan library CommonJS, AMD, Require.js. Kenapa? Karena browser-browser modern sekarang sudah mendukung yang namanya JavaScript modules gitu ya. Nah, tapi ya harus hati-hati nih kalau teman-teman masih menggunakan browser yang lama gitu ya. Contohnya menggunakan Internet Explorer. Itu sampai sekarang sudah tidak support ya JavaScript modules. Makanya si Microsoft itu sudah mengganti Internet Explorer menjadi Microsoft Edge. Kalau Microsoft Edge itu sudah mendukung yang namanya JavaScript modules. Tapi kalau teman-teman masih menggunakan Internet Explorer, maka dia belum mendukung tentang JavaScript modules. Nah, jadi secara garis besar, ada dua kata kunci yang biasa digunakan dalam JavaScript modules, yaitu kata kuncinya adalah import dan juga export. Nanti untuk lebih detailnya kita akan bahas di chapter-chapter tersendiri ya. Jadi sederhananya adalah import itu merupakan kata kunci yang digunakan untuk mengambil sesuatu dari JavaScript modul. Ya. Nah, sedangkan export itu digunakan sebagai kata kunci yang digunakan untuk memberitahu kalau di dalam modul ini bagian mana yang ingin kita expose keluar, sehingga bisa diimport dari luar modul. Jadi kurang lebih seperti ini ya JavaScript modul. Nah, tenang aja kalau teman-teman masih bingung, nanti tiap chapter kita akan bahas lebih detail gitu ya. Jadi dari mulai pertama nanti kita akan coba bandingkan ya perbedaannya tanpa modul dan menggunakan modul sampai bagaimana cara menggunakan JavaScript modul. Oke, sekarang kita akan membuat project-nya terlebih dahulu ya. Sederhana aja, kita akan buat folder kosong namanya adalah belajar JavaScript modul. Oke, saya akan masuk ya. Teman-teman silakan buat folder. Saya akan menggunakan perintah terminal ya. Teman-teman kalau mau menggunakan UI juga boleh, silakan. Intinya kita buat folder. Saya akan masuk ke tempat saya biasa development. Lalu saya akan make directory namanya belajar JavaScript modules ya. Lalu kita akan masuk. Nah, silakan teman-teman buka foldernya, bisa menggunakan JetBrains WebStorm atau menggunakan Visual Studio Code. Saya akan buka menggunakan dua-duanya ya, WebStorm dan juga uh, Visual Studio Code. Oke, ini Visual Studio Code dan ini adalah WebStorm. Ya, jadi sekarang kita sudah selesai ya. Jadi kita sudah bikin folder kosong ya, teman-teman boleh gunakan editor mana aja boleh, nggak ada masalah ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang live server. Saat kita menggunakan fitur yang namanya JavaScript modul, itu sangat disarankan teman-teman menjalankan kode JavaScript-nya di dalam web server. Jadi artinya tidak langsung dari file teman-teman buka menggunakan web browser. Jangan ya. Kenapa? Karena beberapa mungkin tidak akan jalan kalau teman-teman bukanya langsung dari file. Jadi teman-teman harus beneran running dalam mode web server. Nah, hal ini karena spesifikasi dari JavaScript modul meminta secara default kode JavaScript perlu di satu domain server yang sama. Jadi kalau teman-teman misalnya membuka file HTML-nya menggunakan URL file .2// di depannya gitu ya, maka dikhawatirkan akan terjadi error yang namanya CORS atau singkatan dari Cross Origin Resource Sharing gitu ya. Jadi pastikan teman-teman nanti menggunakan web server. Nah, di sini kita akan coba menggunakan web server ya. Dan tapi web servernya itu sangat gampang digunakannya gitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu menginstal aplikasi tambahan seperti misalnya Nginx atau misalnya Apache HTTPD, itu nggak perlu gitu ya. Sudah ada plugin bawaan dari Visual Studio Code atau juga JetBrains ya, itu sudah ada. Jadi teman-teman tidak perlu menginstal secara manual. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi yang pertama itu kalau teman-teman menggunakan Visual Studio Code ya, teman-teman bisa install plugin namanya adalah Live Server. Jadi plugin ini nanti bisa digunakan untuk menjalankan local web server ya.
Jadi lebih gampang nih kalau teman-teman menggunakan plugin ini ya. Jadi plugin web server, live server ini bisa digunakan untuk menjalankan local web server, sehingga saat teman-teman nanti mengakses kode JavaScript-nya, kita bisa menggunakan domain localhost ya, atau misalnya 127.0.0.1. Oke, jadi ini pluginnya, kalau teman-teman lihat di sini, silakan diinstal ya. Jadi kalau di Visual Studio Code-nya, teman-teman masuk ke bagian extension, cari langsung live server. Nah, di sini live server ya, kebetulan saya sudah menginstalnya. Kalau teman-teman sudah install, di pojok kanan bawah ini ada tombol Go Live. Ketika teman-teman klik Go Live, nanti dia akan merunningkan local web server ya terhadap folder yang sekarang kita buka. Ya, kebetulan di sini foldernya masih kosong ya. Nah, selanjutnya kalau teman-teman misalnya menggunakan JetBrains ya, JetBrains IDE itu tidak perlu menginstal apa-apa lagi. Di dalam JetBrains IDE seperti IntelliJ IDEA, WebStorm gitu ya, PHP Storm, Golang gitu ya, itu semuanya sudah ada local web server. Jadi teman-teman tidak perlu menginstal plugin tambahan. Oke, jadi gimana caranya? Oke. Jadi sekarang saya akan coba buat HTML di sini ya. HTML-nya isinya misalnya index. Jadi indeks HTML, di sini misalnya belajar JavaScript modules. Oke, saya perbesar. Nah, seperti ini ya. Saya save. Nah, di Visual Studio Code juga sudah ada nih index.html. Ini saya perbesar dulu. Oke. Setelah ini, teman-teman, kalau di Visual Studio Code dulu ya, kita klik yang tombol Go Live ini. Ketika saya klik, nah, lihat, dia otomatis membuka browser. Browsernya ini langsung buka 127.0.1 di portnya 5500. Ini udah otomatis jalan menggunakan local web server ya. Nah, bahkan dia bisa auto reload. Jadi kalau teman-teman di sini edit gitu ya, saya tambahkan H1 misalnya belajar JavaScript modul, saya save ya. Nah, lihat dia langsung reload, berubah ya. Perubahannya langsung kelihatan di sini. Jadi ini enaknya kalau menggunakan live server. Nah, kalau teman-teman menggunakan WebStorm, itu ketika teman-teman buka file HTML, nah di pojok kanan atas di sini ada tombol untuk menjalankan dalam mode live server. Jadi cukup klik misalnya Google Chrome ya. Ketika saya klik Google Chrome di sini, nah dia akan buka Google Chrome. Agak berbeda. Contohnya di sini hostnya menggunakan localhost, portnya 63342, mungkin berbeda ya. Dia biasanya random, beda seperti yang di Visual Studio Code, dia portnya 5500. Kalau yang di JetBrains, dia random biasanya. Lalu di sini diikuti dengan nama foldernya biasanya. Kalau di sini enggak, ya nggak ada nama foldernya. Tapi kalau di sini ada nama foldernya. Tapi dia tetap ada hot reload-nya ya. Jadi kalau teman-teman ubah, di sini saya ubah 2 baris, saya save, saya buka browser, nah lihat, dia otomatis hot reload ya. Jadi langsung ke reload seperti ini. Ya. Jadi ini mulai sekarang, jadi saya tidak akan menjelaskan lagi ya. Jadi saya pastikan kalau teman-teman nanti menggunakan, belajarnya ya di JavaScript modul ini, pastikan selalu menggunakan local web server. Jadi saya ajarkan live server, kenapa? Karena ini yang paling mudah. Teman-teman tidak perlu menginstal aplikasi tambahan. Sekarang kita akan coba dulu ya tanpa menggunakan JavaScript modul. Sebelum kita membahas tentang JavaScript modul, sekarang kita akan coba dulu ya membuat kode program JavaScript tapi tidak menggunakan JavaScript modul. Nah, saat kita membuat file JavaScript, lalu kita load file JavaScript tersebut ya, menggunakan HTML contohnya, secara default kode JavaScript tersebut bisa langsung diakses. Baik itu misalnya di dalamnya ada variabel atau function atau class, itu secara default bisa langsung diakses ketika kita input ya ke dalam si HTML menggunakan script source misalnya seperti itu. Oke, misal saja kita punya kode JavaScript seperti ini. Jadi kita punya namanya library.js. Isinya ada 2 function, say hello dan say goodbye. Oke, kita akan coba. Jadi di sini saya akan buat satu folder ya. Nama foldernya adalah scripts. Nah, di sini kita akan buat JavaScript file namanya library. Jadi kita akan buat function yang namanya say hello, name,
hello name ya, dan juga say goodbye. Isinya goodbye name, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan coba load si library ini ya. Jadi, kita akan gunakan library ini ya, kita load menggunakan script source, script slash library misalnya ya. Lalu secara otomatis kalau kita sudah load ya filenya, secara default otomatis semua yang ada dalam library ini ya, library JS, itu akan bisa diakses dari tempat ini ya, tempat di mana kita sudah meload si filenya. Contohnya di sini misalnya say hello dan say goodbye. Oke, kita akan coba. Jadi di sini kita akan buat ya file HTML without modul. Oke, jadi di sini kita buat dulu script, source-nya kita ambil script slash library JS ya. Lalu di sini kita say hello, misalnya echo, say goodbye, echo. Seperti ini ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Inspect. Nah, hasilnya di konsol kelihatan nih. Saya perbesar dulu. Nah, lihat. Ya. Ada hello echo dan goodbye echo. Artinya apa? Artinya secara default, saat kita load ya, sebuah library, sebuah file JavaScript, itu otomatis bisa langsung digunakan apapun yang ada di dalam kode JavaScript ini. Entah itu function di sini, teman-teman bikin variabel contohnya, misalnya ya, bikin variabel name sama dengan contohnya echo seperti ini ya. Lalu di sini kita akan coba console.info name seperti ini. Nah, lihat di sini keluar ya, echo ya. Artinya apa? Artinya name ini bisa, walaupun di sini tidak ada variabel name, tapi karena dia ada di library JS, jadi otomatis dia bisa digunakan. Ini behavior default ya, kalau kita meload file JavaScript. Jadi semuanya bisa diakses. Ini kadang-kadang agak sedikit berbahaya, apalagi kalau kita meload misalnya beberapa library JavaScript gitu ya, beberapa file JavaScript, ternyata ada beberapa function yang sama, atau juga nama variabel yang sama. Otomatis akan terjadi bentrok ya. Ya, salah satunya inilah kenapa kita butuh yang namanya JavaScript modul. Oke, jadi kalau nanti teman-teman menggunakan modul ya, jadi kalau teman-teman menggunakan modul ya, jikalau kita menggunakan modul, kita bisa secara selektif namanya. Jadi milih-milih gitu ya. Jadi bagian kode mana yang akan diekspos keluar. Kalau tadi tanpa menggunakan modul, teman-teman langsung include menggunakan source JavaScript biasa, itu semuanya yang ada di dalam file JavaScript tersebut otomatis diekspos gitu ya. Nah, ini agak sedikit berbahaya. Tapi kalau nanti teman-teman menggunakan modul, teman-teman bisa pilih bagian mana, function mana, variabel mana, kelas mana yang ingin diekspos keluar. Karena mungkin beberapa variabel tidak mau diekspos keluar misalnya, seperti itu ya. Nah, secara default, kode yang kita buat menggunakan JavaScript modul tidak bisa digunakan dari luar file atau dari luar modul, kecuali memang kita meminta untuk mengeksposnya keluar. Jadi kalau yang JavaScript biasa itu ya, by default semuanya diekspos. Nah, kebalikannya dengan JavaScript modul. Kalau JavaScript modul, semuanya justru tidak diekspos. Jadi ketika kita pengen mengekspos, justru kita harus menyebutkan mana yang ingin diekspos keluar. Sekarang kita akan coba buat JavaScript modul. Membuat modul itu sangat sederhana. Kita cukup membuat file JavaScript seperti biasa aja gitu ya. Jadi nggak ada perbedaan sebenarnya saat teman-teman bikin file JavaScript biasa sama JavaScript modul. Yang membedakan adalah saat kita justru meload file JavaScript-nya dari HTML. Kita tidak lagi menggunakan tipenya JavaScript lagi, melainkan tipenya adalah modul. Ya. Jadi kan biasanya kita script type JavaScript, defaultnya kita ganti menjadi script type modul. Ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, nah teman-teman jangan sampai bingung ya. Jadi di sini saya mau bahas tentang file yang JavaScript dan juga modul JavaScript. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu dengan file yang namanya .mjs, sebenarnya itu adalah file JavaScript juga, ya.
Nah, karena file JavaScript modul sebenarnya sama dengan file JavaScript biasa, kadang developer sering membedakan nama filenya antara JavaScript biasa dengan JavaScript modul. Ya, biasanya kalau JavaScript modul, developer biasanya menggunakan file namanya .mjs, ya. Jadi modul JavaScript. Nah, hal ini sebenarnya tidak ada kewajiban. Jadi teman-teman boleh tetap menggunakan .js atau kalau pengen beda nih biar kelihatan ya, ini kalau ini adalah kode modul gitu ya. Jadi kita pakainya MDS, itu nggak ada masalah. Tapi intinya tidak ada kewajiban. Hanya saja agar mempermudah ketika kita dalam development, kita bisa menggunakan nama filenya ya. Jadi tidak menggunakan nama file .js, tapi menggunakan MJS ya. Jadi teman-teman terserah bebas. Nah, tapi pada kelas ini kita akan tetap menggunakan filenya .js ya. Ya, biar tidak bingung aja gitu ya, terutama buat pemula loh. Kok ini filenya .mjs gitu ya. Nah, tapi nanti kalau teman-teman sudah mengerti tentang modul JavaScript, nanti kalau teman-teman suatu saat melihat project orang lain, extensionnya berbeda, misalnya pakainya .mjs itu tidak ada masalah gitu ya. Jadi entah itu mau menggunakan .js atau .mjs itu tidak ada masalah ya. Isinya sebenarnya kodenya JavaScript juga, cuma seperti memberitahu aja kalau JavaScript ini isinya adalah modul. Oke, kita akan buat lagi file yang sama seperti yang sebelumnya, cuma bedanya namanya filenya adalah CJS. Isinya apa? Isinya sama persis, tidak ada perbedaannya. Jadi lebih baik kita copy paste saja ya. Jadi dari library JS ini kita akan copy paste di sini menjadi CJS ya. Nah, ini CJS ya. Jadi teman-teman punya say hello dan say goodbye. Nah, lantas sekarang pertanyaannya apa bedanya tanpa menggunakan JavaScript modul dengan menggunakan JavaScript modul? Jadi yang membedakan adalah cara kita meload JavaScript modulnya ya. Jadi caranya teman-teman tambahkan modul di sini. Jadi type-nya itu modul. Karena default-nya kalau teman-teman tidak menggunakan type, itu type-nya adalah JavaScript. Nah, kita ganti type-nya menjadi modul. Jadi perbedaannya cuma itu saja sebenarnya. Nah, sekarang kita akan coba. Jadi di sini saya akan buat file baru namanya with modul ya. With modul. Lalu di sini saya akan copy paste yang dari without modul ya. Nah, yang membedakan adalah di sini berarti ini ada yang error sepertinya. Oh, kode bodinya. Lalu di sini type-nya yaitu adalah modul seperti ini ya. Jadi bedanya cuma itu saja sebenarnya ya. Nah, sekarang kita coba running. Oke, harusnya jangan ke sini. Bentar. Running. Inspect. Kita lihat. Nah, di sini error. Errornya kalau teman-teman perhatikan adalah say hello is not defined. Jadi ketika kita manggil say hello, ternyata loh kok di sini dibilang tidak didefinisikan. Jadi artinya apa? Artinya say hello itu tidak ada loh. Tapi kan kita ada nih di library JS. Oke, salah ya. Ini say JS. Dan saya tetap error sih. Tapi kan ada ya di CJS. Ini ada say hello dan di sini ada say goodbye. Pertanyaannya kenapa? Kenapa error? Ya. Oke, kita lihat lagi ke slide. Jadi nanti teman-teman pasti bakal mengalami seperti ini ya. Jadi hasilnya adalah JavaScript modulnya pasti error nih ketika teman-teman manggil say hello. Pertanyaannya kenapa bisa error? Jadi secara default, di awal-awal tadi sudah saya jelaskan sebenarnya. Saat kita menggunakan fitur JavaScript modul, semua kode yang ada dalam JavaScript modul, entah itu function, variabel, kelas, dan yang lain-lain, tidak diekspos keluar modul tersebut. Artinya tidak bisa digunakan dari luar modul. Jadi cuma bisa di dalam file itu saja atau modul itu saja. Nah, kalau kita ingin mengakses file tersebut, ya, jadi teman-teman tanya, oh saya pengen deh yang function saya hello sama saya goodbye pengen diekspos keluar. Nah, kita harus memberitahunya secara eksplisit. Jadi caranya adalah menggunakan kata kunci export yang akan kita bahas di chapter selanjutnya. Sekarang kita bahas tentang export. Export itu merupakan kata kunci yang digunakan untuk mengekspos kode yang ada dalam modul, ya. Jadi mengekspos keluar. Nah, export itu biasanya ditambahkan di awal sebuah variabel kah, function, atau juga class. Jadi ketika teman-teman membuat function,
depannya kasih export. Kalau teman-teman merasa ingin mengekspos function ini keluar modul. Artinya apa? Artinya bisa digunakan di luar modul, ya. Oke, contohnya yang sebelumnya, contohnya kita punya yang say hello dan say goodbye. Jadi kalau teman-teman merasa oke, function ini ingin saya expose keluar, teman-teman cukup gunakan kata kunci export di depannya. Jadi export function, nama functionnya. Jadi seperti biasa, cuma bedanya tambahkan export. Nah, defaultnya kalau teman-teman tidak tambahkan export, maka dia tidak diekspos keluar. Ya, makanya di awal tadi kita ketika manggil say hello itu error. Kenapa? Ya karena tidak diekspos keluar. Oke, sekarang kita akan coba expose ya. Jadi yang say hello-nya ini, kita akan coba tambahkan export. Ya. Lalu say goodbye-nya kita tambahkan export juga. Artinya yang say hello dan say goodbye sudah di-export. Ya. Jadi sudah di-expose keluar. Nah, di sini harapannya adalah say hello dan say goodbye-nya itu jalan. Nah, kita coba refresh. Oke, ternyata masih tetap error nih. Say hello-nya tetap is not defined. Nah, kenapa ini? Padahal kita sudah ekspor ya. Harusnya kalau error ya harusnya di sini ya error karena name-nya belum didefinisikan. Tapi say hello dan say goodbye harusnya sudah diekspor ya. Ini kan sudah diekspor, ini sudah diekspor. Cuma kalau ini tidak diekspor. Oke, kenapa ini bermasalah? Masih tetap bermasalah. Kita akan bahas di chapter selanjutnya. Oke, sekarang kita bahas tentang import. Export itu digunakan untuk mengekspos kode yang ada di dalam modul ke luar modul. Nah, jikalau kita ingin menggunakan kode yang sudah diekspos yang dari modul tersebut, kita perlu menggunakan kata kunci yang namanya import. Makanya yang sebelumnya tetap error, kenapa? Karena kita belum melakukan import, ya. Jadi wajib melakukan import terlebih dahulu. Nah, cara menggunakan kata kunci import ini sederhana. Caranya seperti berikut. Jadi cukup gunakan kata kunci import. Kalau cuma satu, teman-teman bisa langsung sebutkan nama yang akan diimportnya, misalnya nama functionnya, nama variabelnya, atau nama kelasnya. Kalau lebih dari satu, teman-teman bisa gunakan kurung kurawal. Kurung kurawal yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, dan seterusnya. Ya, gunakan koma pemisahnya. Lalu kurung kurawal tutup, from, lalu di sini silakan sebutkan nama filenya, ya, nama file modulnya dari mana. Nah, modul hanya bisa digunakan di modul lain. Artinya apa? Artinya yang sebelumnya kan ketika kita bikin script itu defaultnya dia tipenya adalah JavaScript. Jadi teman-teman harus ganti ketika teman-teman menggunakan script, tipenya harus dijadikan modul lagi, ya. Nah, saat menggunakan import, kita tidak perlu lagi menambahkan script modul sort satu persatu, ya. Karena sudah dihandle secara otomatis oleh si browser. Jadi ketika teman-teman menggunakan import, lalu lokasi file JS-nya, dia otomatis akan meload si file JavaScript modul tersebut. Jadi teman-teman tidak perlu menambahkan lagi tag script, habis itu type-nya modul, habis itu source-nya dari file modul yang mana itu nggak perlu lagi, gitu ya. Oke. Jadi contohnya, jadi yang sebelumnya, kenapa masih error? Yang pertama, tipenya teman-teman masih menggunakan default-nya, yaitu JavaScript. Ya, teman-teman harus ganti type-nya menjadi modul. Lalu di sini cara importnya adalah import, ya, say hello, say goodbye, from. Nah, ini. Titik itu berarti relatif ke file sekarang. Habis itu titik, slash, script, ada folder script, lalu slash say.js. Ya. Oke, kita akan coba. Jadi di sini ini type-nya kan default-nya kalau teman-teman tidak definisikan type-nya JavaScript. Nah, kita ganti menjadi modul lagi, harus sama gitu ya. Nah, selanjutnya ini kalau saya save, nah lihat di sini masih tetap error. Kenapa? Karena say hello-nya belum kita import. Jadi teman-teman harus gunakan import ya. Lalu di sini say hello, say goodbye, lalu from. Nah, from-nya dari mana? From-nya harus menggunakan, nggak boleh langsung gini ya, script say.js. Nah, kalau seperti ini error ya. Errornya apa? Diberitahu kalau misalnya mau menggunakan modul itu harus relatif reference ya. Jadi seperti pakai slash atau titik slash ya, atau titik-titik slash seperti ini. Jadi kalau saya pengen dari file tempat file HTML saya lalu masuk ke dalam folder jadi titik slash seperti ini ya. Ini saya save. Nah, lihat, sukses ya. Nah, cuma info name-nya ini nggak keluar. Kenapa nggak keluar di sini? Karena tidak saya expose di sini ya. Tidak saya expose di say.js-nya. Selain itu, juga di sini tidak saya
import ya. Jadi kalau di sini teman-teman paksa import name seperti ini akan error gitu ya. Jadi kita melakukan request name, tapi ternyata dia tidak diekspor dari modulnya seperti ini ya. Nah, kecuali teman-teman ekspor nih name-nya. Nah, di sini ekspor seperti ini ya. Nah, ini baru jalan nih konsol info name-nya keluar ya, echo seperti ini. Jadi sederhana ya menggunakan JavaScript modul itu. Cukup di file modulnya teman-teman lakukan ekspor dan di tempat yang teman-teman butuhkan lakukan import. Sekarang kita bahas tentang variabel di modul. Salah satu hal yang membingungkan pada variabel di JavaScript adalah ketika kita membuat variabel di global scope, maka variabel tersebut bisa diubah ya nilainya oleh file JavaScript yang lain ya. Jadi ini kadang-kadang membingungkan nih kalau buat pemula yang belajar JavaScript. Misalnya kita bikin dua file, di mana file pertama ada variabel A, di file kedua ada variabel B ya. Nanti tergantung urutannya. Kalau kita load yang pertama dulu gitu ya, nanti load yang kedua, maka datanya akan tertimpa istilahnya atau terreplace atau tergantikan oleh file yang kedua variabelnya karena variabelnya sama gitu ya. Nah, ini problem ketika kita menggunakan JavaScript biasa. Nah, saat kita menggunakan modul, ketika kita buat variabel, maka variabel tersebut hanya berada pada modul tersebut. Tidak bisa digunakan di modul lain, gitu ya. Walaupun diekspor gitu ya, tetap ya. Jadi seakan-akan variabel itu adanya di modul tersebut. Walaupun nanti diekspor digunakan tempat lain, tapi tetap kalau misalnya variabelnya sama di beberapa modul, itu tidak akan saling menimpa istilahnya. Oke, jadi contohnya kita akan coba ya. Jadi di sini misalnya kita bikin cons name Eko Kurniawan Kanedi ya. Jadi seperti ini contohnya. Oke, di sini kita buat nama filenya variabel ya. Cons name Eko Kurniawan Kanedi. Nah, seperti ini. Nah, misal nanti ini kita jadikan modul. Nah, apa yang terjadi ya kalau kita jadikan modul? Kita lihat. Jadi misalnya kita akan jadikan dia sebagai modul ya. Jadi kita load ya datanya. Nah, kita lihat hasilnya. Kalau misalnya dia dijadikan modul, apakah bisa diambil atau tidak? Oke, ini di sini kita buat nama file HTML-nya variabel modul ya. Type-nya modul, source-nya kita ambil dari script variabel ya. Nah, selanjutnya di sini type-nya modul. Nah, kita coba name. Karena kita tahu name ini ada di variabel JS ini ya. Nah, ada di sini. Nah, tapi apa yang terjadi kita lihat. Oke, ini jangan di sini ya harusnya. Sini kita lihat hasilnya di konsolnya. Nah, lihat string kosong ya. Artinya apa? Artinya data name-nya tidak terisi. Nah, apa yang terjadi kalau ini kita jadikan type-nya JavaScript ya. Lalu ini JavaScript save. Nah, ketika di save, kita coba reload. Nah, hasilnya ini tidak ada. Coba bentar ya. Ini masih kosong juga. Variabel. Oke, ini kita hapus type-nya. Sorry, type-nya bukan JavaScript. Teks JavaScript harusnya ya. Coba. Nah, ya. Keluar ya, Eko Kurniawan Kanedi. Artinya apa? Artinya default-nya, kalau kita buat variabel, lalu kita bilang kalau ini adalah JavaScript biasa, maka default-nya dia masuk ke global scope. Nah, kalau ke global scope, itu pasti bisa digunakan gitu ya. Nah, khawatirnya kalau kita sampai deklarasikan 2 kali, maka dia bisa tertimpa. Jadi kalau teman-teman iseng, kita bikin variabel, ya, lalu di sini kita bikin variabel 2 misalnya, ya. Nah, ini name-nya menjadi misalnya Joko. Lalu di sini kita akan load ulang ya variabel 2. Save. Nah, lihat ini ke replace nih, error nih, ya.
Kenapa error? Karena kebetulan kita bikin cons lagi. Tapi kalau di sini consnya name seperti ini, ininya kita ganti let. Nah, lihat berubah nih jadi Joko. Artinya apa? Artinya dia ke replace ya. Jadi ini variabel yang sama. Jadi sangat berbahaya kalau teman-teman buat ya variabel di global variabel kalau tidak menggunakan modul. Nah, tapi ini berbeda kalau kita menggunakan modul. Jadi ini kita hapus lagi. Variabel ini saya ganti cons. Dan ini type-nya kita ganti modul lagi. Type-nya modul. Save. Ini kosong ya di sini. Jadi seperti ini kan tidak bisa diakses ya. Jadi defaultnya memang kalau kita menggunakan modul, dia tidak bisa diakses. Jadi untuk mengaksesnya simple ya. Jadi kita cukup gunakan export ya. Kalau pengen mengekspos variabel yang keluar ya. Jadi teman-teman di sini di variabel cukup tambahkan di depannya export ya. Ini untuk menandakan kalau variabel ini sudah diekspor. Nah, kalau kita diekspos gitu ya. Dan kalaupun sudah kita ekspor, ini tetap tidak bisa langsung digunakan ya. Jadi di sini pun lihat keluarnya string kosong. Jadi teman-teman tetap harus melakukan import ya. Jadi importnya name ya dari si variabel sini. Oke. Jadi kalau kita import ini sudah tidak perlu lagi ya. Jadi ini bisa kita hapus. Kita ganti menjadi import di sini. Import name from script variable.js. Nah, baru keluar Eko Kurniawan Kanedi. Nah, bagaimana kalau kita ingin di sini ada juga misalnya cons name sama dengan Joko, lalu kita ekspor juga. Nah, kita pengen import juga nih yang ini. Nah, ini juga bisa diimport nih. Name dari variables 2 ya. Save. Nah, cuma problemnya adalah karena nama variabelnya sama, jadi di sini error nih. Name-nya sudah dideklar gitu ya. Nah, gimana caranya biar kita bisa nggak sih di sini kan tadinya name lalu kita ganti. Nah, itu bisa. Nanti kita bahas di chapter tersendiri ya. Namanya itu adalah alias. Tapi ini di sini dia tidak bertabrakan. Jadi kalau teman-teman coba ini komen ya, kasih komen, save. Nah, ini Joko gitu ya. Nah, ini kasih komen, save. Nah, ini adalah Eko Kurniawan Kanedi. Jadi seperti ini ya, variabel di modul. Jadi teman-teman juga bisa buat variabel tidak hanya function di modul. Sekarang kita bahas tentang kelas di modul. Selain function dan juga variabel yang sebelumnya sudah kita bahas, di modul juga kita bisa menambahkan kelas. Jadi kalau teman-teman mau membuat kelas di dalam modul itu juga bisa. Bisa diekspor ataupun tidak. Nah, secara default, kelas tersebut hanya bisa diakses dari dalam modul tersebut, ya. Jadi kan sama seperti function atau variabel, secara default dia cuma bisa diakses dari modul itu sendiri. Tidak bisa di luar modulnya. Nah, kalau kita ingin mengekspos si kelas tersebut ya yang sudah kita buat, kita bisa menggunakan kata kunci export juga ya di awal deklarasi kelasnya. Jadi export nama kelasnya. Sorry, export kelas nama kelasnya. Oke. Jadi seperti ini contohnya. Kita buat sebuah kelas person misalnya ya. Jadi teman-teman cukup tambahkan export di depannya. Kalau teman-teman ingin mengekspos, kalau teman-teman tidak tambahkan export, mau diimport pun dia tidak akan bisa. Ya. Oke, kita akan coba. Saya akan buat di sini nama filenya class.js. Jadi di sini saya kita buat class person ya. Nah, kita buat constructor. Di sini kita samakan saja. Jadi kita pakai name ya. Lalu di sini ada say hello. Jadi di sini ada name, this name sama dengan name. Lalu kita bikin say hello ya, name. Oke, jadi kita gunakan konsol info hi atau hello name. My name is, kita ambil this name. Nah, selesai ya. Nah, kalau teman-teman tambahkan export di sini, berarti otomatis dia diekspos ke luar ya. Jadi bisa digunakan dari luar modulnya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya sama saja. Jadi teman-teman cukup gunakan import, lalu person, ya nama kelasnya, from modulnya dari mana. Otomatis di sini teman-teman bisa langsung gunakan ya.
Oke, kita akan coba. Jadi di sini kita akan buat file HTML baru, namanya adalah kelas modul. Kita buat, oke sorry, nggak perlu diimport ya kalau misalnya ini pakai modul. Nggak perlu manual. Jadi cukup di sini gunakan import person from script class.js seperti ini ya. Nah, otomatis teman-teman bisa nih bikin new person, contohnya Eko. Lalu person say hello Joko. Hasilnya kita cek di konsolnya lah, lihat keluar ya, hello Joko, my name is Eko, seperti ini ya. Nah, apa yang terjadi kalau teman-teman kelasnya ini tidak diekspor contohnya ya. Ini tidak diekspor, save, nah lihat error nih ya. Jadi di sini kita melakukan import person, tapi ternyata dia tidak diekspor si personnya, ya. Karena dia tidak diekspor, otomatis tidak bisa digunakan di sini, ya. Jadi ini tidak bisa digunakan karena kita bilang kalau ini tidak diekspor. Jadi kalau teman-teman ini ya tidak mau ini cuma kelasnya memang cuma buat internal modul aja gitu ya. Ya udah tidak perlu diekspor. Tapi kalau teman-teman mau ekspor cukup gunakan export seperti ini. Nah, otomatis ini sukses ya. Jadi ini kelas di modul. Sekarang kita bahas tentang export multiple. Sebelumnya kita selalu menggunakan kata kunci yang namanya export ya, entah itu di awal variabel, function, ataupun kelas. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan export sekaligus beberapa data ya, entah itu variabel, function, ataupun kelas. Nah, caranya cukup sederhana. Jadi teman-teman cukup gunakan perintah seperti ini, export, kurung awal, nama variabel kah, atau nama function, nama kelas, dan yang lain-lain ya. Cukup gunakan pemisahnya menggunakan koma. Jadi dibandingkan teman-teman sebutkan ekspor di tiap function, variabel, kelas gitu ya, mendingan kita ekspor nanti gitu ya, kalau emang sudah selesai semuanya gitu ya, nanti di bawahnya kita ekspor mana aja yang mau diekspor. Nah, teman-teman bisa lakukan seperti ini. Jadi ini untuk mempersingkat ya dibandingkan teman sebutkan satu persatu di tiap function, variabel, atau kelasnya. Jadi misalnya kita punya nih dalam satu file itu di dalamnya ada variabel, ada function, ada kelas dan yang lain-lain misalnya. Nah, teman-teman misalnya bisa masukkan di sini depannya export kah, ini export kah, ini export kah. Cuma kadang-kadang bingung ya nyarinya ini mana aja nih function kalau misalnya udah besar gitu ya modulnya. Ini mana aja nih function atau variabel yang diekspor. Nah, kalau teman-teman di bawahnya di sini, ini lebih mudah dibacanya. Jadi, oh export company, sum, dan company yang kelasnya. Jadi di sini kita tahu nih, oh, yang diekspor keluar itu cuma ada tiga ini aja. Anggap saja ini filenya kalau sudah nyampe ratusan atau ribuan baris gitu ya, kan lumayan bingung ya bacanya ya, lumayan agak sulit gitu ya. Nah, teman-teman bisa ekspornya ya di bawahnya seperti ini ya. Oke, kita akan coba. Jadi di sini kita buat file namanya multiple. Jadi misalnya kita samakan aja ya. Jadi kita punya variabel, kita punya function, dan kita punya class. Di sini uh, company misalnya, di sini ini function, lalu kita punya kelas misalnya company. Nah, silakan dimasukkan isi kelasnya kalau mau. Nah, di sini teman-teman kan bisa masukkan di sini ya export, di sini juga export, di sini juga export. Nah, saya nggak mau nih, saya pengennya sekaligus saja. Nah, itu juga bisa. Tinggal gunakan export, lalu di sini misalnya, oh company, yang mau saya ekspor, setelah itu sum, mau saya ekspor, lalu kelas company. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman juga bisa gunakan seperti ini. Nah, gimana cara importnya? Cara importnya nggak ada bedanya ya. Sebenarnya, oh, di sini saya tidak ada filenya. Jadi cara importnya sama. Teman-teman bisa langsung import satu per satu. Oke, kita akan coba di sini ya. Jadi saya bikin file namanya multiple ya.
multiple. Oke, kita buat scriptnya. Di sini type-nya modul ya. Lalu di sini kita import ya. Jadi teman-teman misalnya import company mau kita import, sum mau kita import, habis itu company class-nya mau kita import, lalu di sini from script multiple JS ya. Selesai. Jadi teman-teman bisa langsung company bisa gitu ya. Info sum misalnya 10 ditambah 10. Lalu di sini juga bisa ya bikin misalnya A sama dengan new company. Nah, seperti ini juga bisa ya. Oke, kita coba. Nah, hasilnya lihat ya, tidak ada error. Jadi seperti ini kalau teman-teman mau ekspor multiple data ya sekaligus. Jadi tidak dimention satu persatu, cukup langsung gunakan ekspor lalu tinggal sebutkan aja variabel, function atau kelas yang ingin kita ekspor di dalam modulnya. Sekarang kita bahas tentang alias. Saat kita membuat aplikasi JavaScript, semakin lama memungkinkan modul akan pasti semakin banyak ya. Dan bisa saja akan ada nama variabel atau mungkin nama function atau bahkan nama kelas yang sama ya. Kalau misalnya beberapa modul yang berbeda gitu ya. Nah, apalagi misalnya kalau modulnya itu bukan kita yang membuatnya misalnya ya. Di modul A ada coworker kita yang buat, ada yang modul B misalnya orang lain yang buat gitu ya, dan modul yang lain misalnya kita yang buat. Artinya kan bisa saja dalam modul yang berbeda tersebut bisa saja ada nama function yang sama atau nama variabel ya dan nama kelas yang sama. Nah, hal ini akan menyulitkan ketika kita misalnya ada modul yang menggunakan beberapa modul secara bersamaan. Tapi ternyata ada variabel yang sama, atau fungsinya sama, atau bahkan nama kelasnya sama. Seperti yang sebelumnya sudah kita demokan ya. Ada dua variabel dengan nama name ya, di dua modul yang berbeda ketika kita import gitu ya. Nah, itu dua-duanya kan namanya name gitu ya, dan otomatis error ya, tidak bisa. Nah, tapi untungnya di dalam modul itu memiliki fitur yang namanya alias, ya, di mana kita bisa mengubah nama variabel, nama function, atau nama kelasnya, ya. Jadi istilahnya itu alias itu membuat nama tiruan, entah itu nama variabelnya, nama functionnya, atau nama kelasnya. Tapi sebenarnya originalnya ya variabel atau function atau kelasnya itu sebenarnya tidak berubah. Kita hanya membuat nama alias untuk function yang aslinya atau variabel atau kelas yang aslinya. Oke, ini ada dua cara. Yang pertama itu teman-teman bisa bikin alias ketika melakukan ekspor ya, walaupun sebenarnya ini tidak saya rekomendasikan ya. Yang kedua itu adalah membuat alias ketika import ya. Nah, itu yang direkomendasikan. Nah, yang pertama kita bahas dulu nih, alias di ekspor. Jadi kita dapat menggunakan alias ketika melakukan ekspor di modul. Caranya menggunakan kata kunci S ya. Jadi lalu diikuti dengan nama aliasnya. Jadi saat teman-teman melakukan ekspor, teman-teman lakukan seperti ini ekspornya. Jadi ekspor variabelnya apa ya, S nama aliasnya kira-kira apa gitu ya kalau teman-teman mau rubah gitu ya. Atau function S nama function aliasnya apa, atau kelas juga sama, kelas S kelas aliasnya itu apa gitu ya. Jadi seakan-akan tadinya nama variabelnya variabel lalu kita ganti jadi variabel lain seperti ini. Sebenarnya ini tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena kan bisa saja di modul lain itu ada yang nama variabel lain juga gitu ya, atau function lain atau kelas lain gitu ya. Jadi sebenarnya alias ini walaupun memang bisa dilakukan, tapi tidak direkomendasikan. Oke, kita akan coba dulu ya. Jadi misalnya kita punya yang seperti tadi nih, company ya, sum company. Lalu kita pengen ubah gitu ya, teman-teman cukup gunakan seperti ini. Company as perusahaan, contohnya artinya yang variabel company kita ganti ya menjadi perusahaan. Jadi ketika diimport nanti namanya itu bukan company lagi, tapi namanya adalah perusahaan. Atau yang sum kita ganti ya menjadi total. Jadi yang diekspor keluar itu bukan lagi sebagai sum, tapi sebagai total. Atau yang kelas company kita ganti ya, kita buat aliasnya menjadi perusahaan. Artinya ketika diekspor keluar, itu di luar itu importnya bukan lagi sebagai company, melainkan perusahaan. Jadi teman-teman bisa lakukan seperti ini ya. Oke, kita lihat. Jadi yang di multiple yang tadi, kita coba ya di sini S perusahaan ya, S total ya, S
perusahaan. Nah, kita save. Kita buka yang multiple ini ya. Oke, kita coba buka ya. Nah, lihat hasilnya error nih ya. Tidak ada nih yang namanya company gitu ya. Tidak ada yang namanya sum, tidak ada yang namanya variable company. Kenapa? Karena sudah kita ganti menjadi alias. Jadi di sini teman-teman harus gunakan perusahaan, total, dan juga perusahaan ya. Di bawah pun teman-teman harus ganti. Di sini perusahaan, di sini total, di sini perusahaan. Jadi walaupun di sini aslinya masih tetap ini ya, nama functionnya sum, nama kelasnya company, nama variabelnya company, tapi karena kita ganti menjadi alias di sini, jadi ketika teman-teman import, teman-teman pun harus ganti menjadi alias lagi. Nah, di sini baru sukses ya. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan seperti ini. Nah, tapi ini tetap lagi ya, tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena bayangkan kalau ternyata teman-teman butuh file multiple 2, tapi ternyata namanya perusahaan gitu ya. Jadi kan tetap aja konflik juga gitu ya. Jadi idealnya kalau teman-teman mau membuat alias, idealnya bagusnya itu ketika melakukan import. Nah, gimana caranya? Oke. Jadi ini yang alias diekspor. Nah, untuk import ya, jadi rekomendasinya sebenarnya melakukan alias ketika teman-teman melakukan import. Sehingga ketika ekspor namanya tidak perlu dirubah sama sekali, gitu ya. Nah, untuk melakukan alias ketika melakukan import, kita bisa menggunakan kata kunci S juga ya, diikuti dengan nama aliasnya. Jadi seperti ini nih caranya import. Nah, ini nama function aslinya ketika diekspor, lalu S, nah di sini aliasnya. Nah, karena teman-teman bikin aliasnya ketika import gitu ya, jadi teman-teman bebas nih bikin aliasnya. Dan itu cuma ada di modul tempat teman-teman melakukan import saja. Ya. Jadi dengan seperti itu, nah, teman-teman bisa ini nih, istilahnya itu bisa apa? Bisa diganti-ganti sesuai kebutuhan. Ya. Jadi daripada yang tadi, teman-teman bisa lakukan seperti ini. Import, company-nya kita ganti menjadi perusahaan, sum-nya menjadi total, company-nya menjadi perusahaan, contohnya. Seperti ini. Jadi ketika import ya. Oke, jadi ini kita akan balikan lagi ya contohnya. Ini company kita balikan lagi, ini total kita balikan lagi, ini perusahaan kita balikan lagi. Nah, ini otomatis error ya. Nah, untuk mensimulasikan kita coba copy paste ya yang multiple menjadi multiple 2. Nah, isinya sama nih ya. Nah, apa yang terjadi di sini? Jadi di sini otomatis kan company ya. Ini sum, ini company kecil, ini sum, dan juga ini company. Nah, ya. Nah, kalau teman-teman import yang keduanya, multiple 2, nah otomatis error ya, karena company-nya sudah ada. Nah, di sini biar teman-teman, oh, kalau gitu saya ganti deh. Nah, ini kita ganti nih. Jadi S contohnya perusahaan. Ya. Nah, ini S total. Ini S perusahaan. Nah, ya, sudah ya. Save. Nah, lihat, sukses. Ya. Jadi di sini teman-teman bisa perusahaan, ini bisa total, ini bisa misalnya perusahaan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi ini yang idealnya. Kalau teman-teman mau membuat alias, itu bagusnya ketika melakukan import, bukan ketika ekspor. Sekarang kita bahas tentang export default. Sampai saat ini kita selalu melakukan export dengan nama ya, entah itu nama variabel, function, ataupun juga yang lainnya. Nah, ada juga fitur yang namanya default export atau export default. Ini adalah fitur yang digunakan untuk mempermudah untuk membuat default data di modul. Jadi misalnya teman-teman, oh ya udah deh, satu file ini isinya cuma satu kesatuan data gitu ya, entah itu variabel kah, entah itu misalnya kelas kah, entah itu function. Nantinya dibanding teman-teman buat nama, ya udah kasih default aja, jadi dia sebagai defaultnya. Nah, ini juga kenapa ada fiturnya, ini biar yang teman-teman yang sebelumnya ya, sebelum ada JavaScript modul itu, banyak menggunakan library namanya adalah CommonJS atau AMD modul ya, itu bisa compatible dengan fitur JavaScript modul ini. Walaupun ya kalau sekarang sih saya rekomendasinya teman-teman menggunakan JavaScript modul. Tapi ini jaga-jaga kalau misalnya masih ada project yang masih menggunakan CommonJS atau AMD modul system gitu ya. Jadi bisa compatible juga dengan JavaScript modul.
Oke, jadi cara untuk menggunakan export default itu caranya sebenarnya hampir sama, cuma bedanya depannya ada defaultnya ya. Jadi seperti ini contohnya. Jadi kalau teman-teman sudah terlanjur punya sebuah function, contohnya dengan nama function ini, kalau mau di set function tersebut sebagai defaultnya, ya teman-teman gunakan export default nama functionnya apa. Kalau teman-teman ingin membuat langsung ya ketika melakukan export kan biasanya kita export function nama functionnya gitu ya. Nah kalau teman-teman menggunakan default itu teman-teman tidak wajib membuat nama functionnya. Jadi contohnya export default langsung functionnya ya. Kalau variabel export default nama variabelnya atau langsung seperti ini export default variabel sama dengan value. Jadi nggak perlu lagi menggunakan const ya. Atau di sini export default nama kelas ya kalau sudah ada atau kalau belum ada tinggal langsung seperti ini export default kelas apa ya jadi seperti ini. Nah bagaimana dengan importnya? Nah karena default itu seakan-akan dia tidak punya nama sebenarnya ya. Jadi teman-teman seakan-akan kalau menggunakan import yang default itu ya teman-teman gunakan alias. Jadi seperti ini. Jadi import nama alias functionnya apa, from nama modulnya apa. Anggap saya di sini modulnya itu dia defaultnya adalah function ya. Nah, kalau teman-teman misalnya variabel, teman-teman gunakan seperti ini ya. Contohnya import default as alias variabelnya dari sini ya. Atau langsung seperti ini juga bisa, import alias variabelnya dari sini. Atau seperti ini, sorry ini juga function juga bisa ya. Alias function juga bisa, alias variabel juga bisa. Jadi default as aliasnya apa. Kelas juga sama, import langsung kelasnya apa ya. Kenapa di sini alias kelas? Karena kan di modulnya tidak ada nama kelasnya. Nanti kita akan coba praktekkan. Atau teman-teman import ini sama aja ya, seperti itu sama aja dengan default as alias kelasnya. Ya, jadi seperti ini. Oke, jadi contohnya kita akan buat ya. Jadi kita akan coba beberapa. Ya, yang pertama adalah function gitu ya. Jadi kita buat namanya say hello nama filenya. Lalu di sini langsung export default function ya. Oke, kita akan buat. Jadi di sini kita akan buat file JavaScript. Kita samakan tadi apa? Say hello JS ya. Jadi langsung di sini teman-teman misalnya export default function. Jadi langsung seperti ini. Jadi teman-teman tidak perlu kalau sebelumnya kan export function namanya misalnya say hello seperti ini ya. Nah kalau ini enggak, langsung export default function. Nah functionnya di sini apa? Kita samakan di sini name ya. Jadi di sini name, lalu di sini kita console info hello name from default function. Oke, selesai. Seperti ini ya. Jadi langsung bisa. Jadi seakan-akan ketika teman-teman mengimport si file ini, file modul ini, jadi seakan-akan dia itu akan bisa sebagai function ini. Ya, karena defaultnya adalah function. Oke, nextnya untuk importnya langsung seperti ini ya. Jadi teman-teman import, nah di sini bebas. Karena kan di dalamnya cuma ada satu ya, default function aja. Ya teman-teman di sini bebas namanya apa. Contohnya di sini say default, say hello default contohnya, atau say hello, atau apapun itu boleh sebenarnya ya. Nggak ada masalah. Oke, kita akan coba di sini. Di sini kita bikin file file HTML ya. Default function kita buat scriptnya, type-nya modul ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat langsung import. Namanya apa terserah. Contohnya say hello default from. Nah, di sini langsung script say hello. Nah, ketika teman-teman panggil say hello default, nah ini seakan-akan manggil yang default functionnya. Ini bebas ya, nggak harus say hello default nama functionnya, karena di sini seakan-akan dia alias, seakan-akan seperti ini nih. Default as, nah aliasnya apa? Nah, seakan-akan seperti ini ya. Nah, di sini contohnya echo. Kita buka, kita lihat hasilnya. Nah, keluar nih hello echo from default function ya. Jadi ini keluar. Oke. Selesai, kita akan coba lagi yang
default untuk variabel. Contohnya di sini teman-teman tinggal export default langsung nama variabelnya sama dengan value-nya. Nah, tapi walaupun di sini ada nama variabelnya, tapi nanti ketika teman-teman import, dia tidak wajib ada nama variabelnya, ya. Oke, kita coba di sini. Ini nama filenya apa ya? Saya di sini tidak screenshot. Kita lihat di sini default variable nama file. Jadi kita langsung export default ya, contohnya name sama dengan echo ya. Jadi bukan cons sama dengan echo, nggak beda kayak function ya. Jadi ini nama variabelnya. Jadi contohnya di sini nih. Tapi bebas nanti ya, karena dia di-set sebagai default. Jadi teman-teman nanti bebas ketika importnya. Oke, saya akan copy paste yang default function menjadi default variable. Ini default variable. Di sini kita akan buat yang ke default variable JS. Ini contohnya name default ya, bebas. Console info name default. Nah, contohnya seperti ini. Kita buka lagi. Kita lihat hasilnya. Nah, lihat keluarnya adalah echo sesuai dengan yang di default ini ya. Jadi seperti itu kalau teman-teman mau bikin default variable. Oke. Yang terakhir, kalau teman-teman mau bikin default class, jadi langsung seperti ini, export default class-nya apa, ya. Jadi nggak perlu pakai nama kelas lagi. Oke, kita coba ya. Kita buat di sini filenya adalah default class. Jadi tinggal export ya, default class-nya apa. Seperti ini. Kita samakan seperti ini ya, punya name dan dia punya say hi. Jadi kita buat konstruktornya punya name, this name sama dengan name, lalu kita buat say hi. Console info hi, my name is this titik name. Oke, ini harusnya ketik seperti itu. Oke, selesai ya. Sekarang kita coba, ini yang default function, kita buat default class. Nah, di sini kita ganti default class. Jadi di sini contohnya menjadi person, itu yang kita ambil dari default class JS. Jadi di sini teman-teman bisa bikin person sama dengan new person. Echo. Person say hi. Kita buka. Kita lihat hasilnya. Nah, hi, my name is Echo. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin default gitu ya, jadi tanpa perlu pusing lagi mikirin namanya apa, teman-teman bisa gunakan fitur yang export defaultnya. Dalam satu modul, kita bisa menggabungkan export default dan juga export name. Ya. Yang tidak boleh adalah dalam satu modul, teman-teman membuat lebih dari satu default. Nah, cara import default dan name secara bersamaan, itu teman-teman bisa gunakan perintah seperti ini. Jadi misalnya teman-teman bikin modul, di dalamnya ada defaultnya, dan ada juga yang export pakai nama, contohnya ya, nama variabel kah, function, ataupun class. Jadi cara importnya seperti ini. Jadi import defaultnya, jadi yang pertama di sini adalah defaultnya, default aliasnya apa, lalu koma, baru di sini kurung kurawal yang punya namanya. Jadi dari modulnya apa. Atau teman-teman bisa seperti ini, import, nah di sini langsung ya, default as, default aliasnya apa, ya, koma, langsung nama-nama selanjutnya. Ya, jadi bisa seperti ini. Oke, contohnya kita punya beberapa nih, di sini ya, ada beberapa variabel, kita pengen ekspor yang mana yang mau diekspor ya, jadi bisa ekspor satu seperti ini, atau ekspornya langsung dari sini, atau tambahkan juga ekspor defaultnya. Oke, kita coba ya. Jadi di sini oke, nama filenya apa, kita cek default dan name. Kita buat di sini nama filenya adalah default and name ya. Jadi kita samakan ada title ya. Export const title sama dengan, kita buat di sini nama filenya adalah default and name. Jadi kita samakan ada title ya. Export const title sama dengan, kita buat di sini nama filenya adalah default and name. Jadi kita samakan ada title ya. Export const title sama dengan, kita buat di sini nama filenya adalah default and name. Jadi kita samakan ada title ya. Export const title sama dengan
programmer zaman now contohnya. Jadi ini yang diekspor ya. Selanjutnya ini tidak diekspor. Cons, pakai langsung cons content, cons author. Cons content, belajar JavaScript modul contohnya, lalu cons author, Kurniawan Kanedi. Jadi bisa mix ya intinya ya. Jadi ini kan ekspornya langsung ya ke title-nya. Atau teman-teman mau langsung ekspornya ini contohnya konten seperti ini. Ini juga bisa. Atau ekspor default-nya si author. Nah ini juga bisa. Yang tidak boleh itu adalah teman-teman melakukan ekspor default-nya lebih dari satu kali. Contohnya seperti ini contohnya konten. Nah, ini tidak boleh nih. Kalau seperti ini nanti kedeteksi, teman-teman coba running, nanti biasanya dia error. Ya, karena default itu cuma boleh satu. Oke, selesai. Nah, gimana cara importnya? Importnya sederhana. Jadi yang paling pertama ini di sini, ini adalah defaultnya. Koma, baru nanti di dalam kurung kurawal ini adalah yang named-nya. Ya, jadi teman-teman bisa seperti ini. Oke, jadi saya akan copy paste. Oke, jangan buat file aja di sini. Default dan and named. Oke, kita import ya. Jadi di sini kita pakai yang author name karena dia pakainya default ya. Nah, defaultnya adalah author. Jadi teman-teman boleh pakai apapun author name contohnya. Lalu di sini adalah content, title ya, from, script, default, and named. Nah, seperti ini. Lalu kita coba title, content, author, name. Ya, bisa seperti ini. Oke, kita coba running. Kita lihat hasilnya. Nah, lihat di sini ya, programmer zaman now, belajar JavaScript modul, Eko Kurniawan Kanedi. Jadi ini sama aja, kalau teman-teman ini saya komen, ini sama dengan seperti ini. Jadi sebenarnya sama aja, default as, nah, ya. Jadi ini juga sama seperti ini. Nah, ini hasilnya sama, keluarnya seperti ini. Ya. Jadi ini tentang kalau teman-teman pengen menggabungkan default dan juga name export. Nah, berikut adalah rekomendasinya. Nah, teman-teman biasakan bedakan antara default dan named. Ya, kalau rekomendasinya ya. Nah, jadi jangan digabungkan di dalam satu modul sebenarnya ya. Nggak direkomendasikan digabung-gabung gitu. Jadi ada yang default, ada yang named. Kenapa? Karena kalau digabung, kadang akan membingungkan kita ya ketika melakukan import. Gitu ya. Jadi ada yang importnya default, ada yang importnya name. Jadi kadang-kadang suka membingungkan. Nah, bahkan saya sendiri rekomendasikan teman-teman sebisa mungkin selalu gunakan export yang pakai name, ya, dibandingkan menggunakan default. Karena kalau default yang pertama dia tidak punya name-nya, ya. Jadi kadang-kadang ketika menggunakan fitur autocomplete, kadang-kadang nggak keluar, ya. Nah, kalau misalnya name itu kan biasanya langsung keluar di autocomplete-nya, jadi lebih memudahkan kita. Dan ketika teman-teman mendebug pun itu gampang, ya. Ketika nyari masalah, oh yang salah contohnya nama functionnya A, teman-teman tinggal cari di modulnya bisa langsung kelihatan nama functionnya. Kalau misalnya pakai default itu kan nama functionnya opsional, jadi tidak wajib di set. Jadi kadang-kadang membingungkan. Nah, lantas kalau gitu buat apa fitur ini? Ya fitur ini biasanya karena digunakan biar kompatibel dengan CommonJS dan juga AMD modul system. Jadi kalau teman-teman tidak menggunakan hal tersebut, jadi rekomendasi tetap teman-teman gunakan export pakai nama, jangan menggunakan default. Sekarang kita bahas tentang modul objek. Ketika sebuah modul berisikan banyak sekali ekspor data, maka melakukan import satu persatu akan terlihat sangat berantakan ya. Jadi kebanyakan nih data yang harus kita import. Contohnya dalam satu modul bisa 10 atau 20 data yang diekspor. Nah, rekomendasinya ketika kita ingin mengimport modul yang sangat banyak data yang diekspornya,
kita gunakan yang namanya modul objek. Jadi kita buat objek modul, ya. Modul objek tersebut sederhananya adalah sebuah objek JavaScript yang berisikan atribut-atribut, di mana atribut-atribut tersebut adalah yang merefer ke function, variabel, atau kelas yang ada di modul tersebut. Nah, cara membuat modul objek itu sangat mudah. Jadi contohnya teman-teman punya misalnya modul JS, cukup gunakan seperti ini, import bintang, ya, S, nama modulnya apa. Seperti itu. Jadi otomatis nanti akan dibuatkan objek dengan nama modul seperti ini, ya. Jadi selanjutnya kita bisa gunakan nama modul sebagai objek, ya, untuk modul tersebut. Oke, contohnya seperti ini. Kita buat sebuah modul yang isinya lumayan banyak nih. Di sini ada 5. Ada 3 variabel, 1 function, dan juga 1 kelas. Oke, kita akan coba buat ya. Jadi di sini saya akan buat file namanya modul objek. Kita buat export const first name contohnya, last name, dan juga ini middle name. Oke, lalu kita buat juga function say hi atau hello contohnya ya. Isinya sama seperti ini. Hello from Echo, lalu terakhir kita buat lagi export class. Nama kelasnya kita samakan person ya. Jadi person, lalu di sini kita punya constructor name, this titik name. Oh, atau jangan ya, langsung seperti ini, name sama dengan echo ya. Nah ya, seperti ini. Jadi anggap aja di sini kita punya 5 data yang kita ekspor. Jadi 3 variabel, 1 function, dan 1 class. Nah, gimana kalau kita mau import satu persatu? Nah, biasanya kan seperti ini ya. Jadi ini saya buat dulu file HTML-nya, modul objek. Biasanya kan teman-teman lakukan seperti ini ya. Jadi kita import data first name, contohnya seperti ini ya. First name. Nah, ya. Lalu last name. Habis itu middle name. Habis itu hello. Habis itu person. Jadi lumayan banyak nih. Ya, ada 5. Apalagi kalau nanti ada 10 atau ada 20, wah banyak banget. Nah, ini kita bisa ganti ya menjadi sebuah objek semuanya. Caranya tinggal teman-teman gunakan seperti ini. Import bintang S, nama objeknya apa? Contohnya di sini echo. Teman-teman bisa pakai seperti ini, huruf besar depannya atau huruf kecil semua boleh nggak masalah ya. Yang penting dia berarti menjadi sebuah objek. Jadi contohnya di sini bintang S echo contohnya. Nah, seperti ini juga bisa. Jadi teman-teman tinggal nanti bisa gunakan echo titik first name ya. Jadi echo-nya itu menjadi objek modul objek, lalu first name-nya itu manggil yang ada di sini ya. Lalu misalnya middle name, last name seperti ini, atau echo titik hello juga bisa. Atau kalau mau bikin kelas misalnya person sama dengan new echo titik person seperti ini ya. Nah, bisa. Oke, kita coba running. Nah, hasilnya lihat, tidak ada masalah. Jadi rekomendasinya kalau nanti kebanyakan ya data yang diekspornya dari sebuah modul, teman-teman mendingan wrap dalam satu objek ya, namanya adalah objek modul. Ini juga bisa digunakan untuk menghindari dari ini ya konflik. Contohnya nama variabel yang diimportnya konflik gitu ya dengan modul yang lain. Dengan kita buatkan sebuah model, jadinya tidak akan terjadi konflik lagi. Jadi ini tentang modul objek. Sekarang kita bahas tentang aggregating modul. Ada waktunya, kadang kita ingin melakukan agregat beberapa modul ya menjadi satu ya agar penggunaannya lebih sederhana. Jadi agregat itu istilahnya menyatukan beberapa modul ya. Nah, tapi bukan berarti kita copy paste data di modulnya atau kode di modulnya dijadi di satu tempat. Enggak seperti itu ya. Nah, kalau modulnya misalnya sudah banyak, maka ketika kita butuh banyak kode dari banyak modul, kita harus melakukan import satu persatu dan kita sebutkan modulnya satu persatu.
Ini kadang-kadang lumayan ini ya, bikin ribet kalau misalnya kita lakukan seperti ini. Dengan melakukan agregat, kita bisa membuat yang namanya modul yang isinya cuma melakukan agregat aja. Ya, isinya adalah kita melakukan import dari beberapa modul, lalu kita ekspor ulang. Ya, tapi teman-teman nggak perlu lakukan manual import, habis itu ekspor. Nggak. Sudah ada caranya. Caranya yaitu cukup mudah. Tinggal gunakan ekspor, ya, mana yang mau diekspor dari modul yang mana. Seperti ini. Jadi teman-teman bisa lakukan ekspor, mana aja yang mau diekspor dari modul yang mana. Berkali-kali. Jadi seakan-akan kita mengimport semua variabel yang dibutuhkan, lalu ekspor ulang. Jadi ini namanya adalah agregat modul. Oke, jadi contohnya kita bikin satu buah agregat modul ya. Lalu teman-teman ambil dari modul class, modul C, modul multiple contohnya ya. Lalu kita di sini ambil yang person, lalu kita ekspor. Jadi ekspor person, ekspor say hello, say goodbye, lalu ekspor sum. Nah, gimana kalau misalnya ada yang sama gitu ya, nama variabelnya atau nama kelas atau nama functionnya? Ya sederhana, teman-teman cukup tambahkan alias saja gitu ya. Jadi semuanya bisa dihandle dengan agregat modul ini. Oke. Lantas ketika teman-teman butuh, ketika import ya, simple. Jadi teman-teman cukup import dari satu aja, yaitu agregat modulnya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi import dari 3 modul ini, cukup langsung ke agregat modulnya. Oke, kita akan coba ya bikin agregat modul dulu seperti ini. Jadi di sini kita akan buat namanya adalah agregat. Oke, jadi di sini teman-teman cukup lakukan ekspor mana yang mau diekspor ya dari modul yang mana. Jadi ekspor contohnya person from kita ambil dari yang kelas ya, kelas JS seperti ini. Lalu di sini ekspor from-nya tadi say sama multiple, say sama multiple JS. Nah yang ini misalnya teman-teman say hello-nya mau diekspor ya, sama say goodbye. Kalau teman-teman mau ganti jadi alias, tinggal S. Misalnya, say hi. Nah, itu boleh, nggak masalah ya. Kalau saya ada duplikat. Lalu yang ini kita mau yang sum-nya. Nah, selesai. Jadi ini isinya cuma melakukan seperti ini aja. Jadi seakan-akan import dari modul lain, kita ekspor ulang. Jadi ini namanya mengagregat, atau mengagregasi, atau menggabungkan ya, beberapa modul. Nah, next-nya, jadi teman-teman di sini cukup bikin langsung, contohnya agregat, type-nya modul. Jadi di sini teman-teman langsung bisa ya importnya dari script agregat seperti ini. Jadi langsung bisa import yang person, say goodbye, say hello, sama sum. Ya. Jadi seperti ini. Ya teman-teman tidak perlu lagi satu persatu. Ya. Bayangkan kalau ada 10 modul, ya teman-teman pengen pakai semuanya, teman-teman harus import satu persatu. Tapi kalau ini nggak perlu, teman-teman cukup buat di satu tempat gitu ya. Lalu tinggal nanti importnya di sini ke agregatnya saja. Ya. Dan next-nya teman-teman bisa lakukan seperti ini contohnya ya. Oke, kita coba const person sama dengan new person. Person titik say hello Joko, lalu say goodbye Eko, say hello Eko, habis itu di sini konsol info sum, contohnya 10, 10. Ya, kita coba lihat hasilnya. Nah, hasilnya lihat seperti ini ya. Jadi ini hello Eko, hello Joko, my name is Eko, yang dari sini. Ini juga goodbye Eko, hello Eko, dan 20. Jadi seperti ini, kalau teman-teman mau melakukan agregat beberapa modul menjadi satu modul. Lalu teman-teman bisa pilih mana aja yang mau diekspor. Jadi ini rekomendasinya kalau kode teman-teman sudah banyak, modulnya sudah banyak, ya dibandingkan teman-teman import satu persatu, silakan buat agregat modul, nanti tinggal import langsung dari agregat modul tersebut. Sekarang kita bahas tentang dynamic module loading. Saat kita menggunakan modul dengan cara melakukan import, maka semua modul itu akan di-load pertama kali ketika kita melakukan import. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman melakukan import ke misalnya 10 modul, maka di awal ketika halaman teman-teman dibuka, maka dia akan meload semua modulnya.
ya. Nah, ini kadang-kadang lumayan ini nih berat kalau misalnya modulnya lumayan banyak, ya. Jadi pada kenyataannya kadang kita tidak ingin meload semua modul di awal nih, ya. Jadi ketika dibutuhkan aja baru di load modulnya. Nah, kita ingin meloadnya misalnya ketika dibutuhkan saja. Nah, ini akan otomatis menghemat bandwidth jaringan kita ya, internet. Karena kita tidak perlu download dulu semuanya. Jadi teman-teman ketika dibutuhkan baru kita download modulnya, ya. Nah, kadang-kadang kita pengen melakukan seperti ini. Nah, untungnya Javascript itu mendukung dynamic module loading, ya. Nah, ini tidak bisa nih kalau teman-teman lakukan seperti script ya, type-nya Javascript, habis itu source-nya dari Javascript biasa. Ini cuma bisa dilakukan kalau teman-teman menggunakan modul biasanya, ya. Nah, caranya kita bisa menggunakan function yang namanya import. Ya, jadi import ini tidak cuma digunakan sebagai kata kunci, tapi function juga untuk meload data modul. Nah, hanya hasilnya itu berupa promise dari modul objeknya. Ya, nah buat teman-teman yang masih bingung dan tentang promise ya memang belum saya buatkan kelasnya ya. Jadi memang tahapannya harusnya nanti belajar dulu yang namanya JavaScript asing ya. Tapi nggak masalah, saya perkenalkan dulu aja ya di sini. Nanti teman-teman bisa balik lagi ke materi ini ya, kalau nanti sudah belajar tentang materi JavaScript asinkronus. Oke, jadi nanti balikannya itu ketika teman-teman menggunakan import, dia balikannya adalah promise dari modul objeknya. Jadi dia jadinya adalah modul objek. Nah, jadi promise nanti kita akan bahas di materi yang JavaScript asing. Oke, contohnya seperti ini. Kita buat sebuah modul namanya alert ya, lalu kita punya di sini alert hello, lalu di sini name-nya. Kita akan coba. Kita ekspor function alert hello ya, di sini name-nya. Lalu di sini cukup alert saja. Hello name ya, seperti ini ya. Selesai. Jadi isinya sederhana. Oke, kita akan buat file JavaScript ya. Namanya sorry HTML maksud saya, dynamic module. Oke, teman-teman bisa perhatikan nih. Type-nya adalah modul, lalu kita cek di sini, kita import ya, alert hello dari alert seperti ini ya. Ini kita import ya, tapi di sini tidak kita gunakan. Oke, apa yang terjadi? Source-nya ini kebesaran kayaknya, kita perkecil dulu. Nah, kita refresh. Nah, kalau teman-teman perhatikan, lihat. Kita meload yang script ya, alert yes. Walaupun kita di sini tidak pernah pakai ya. Kalau ini saya komen, save, nah baru lihat dia tidak digunakan. Artinya apa? Ketika kita import ya, itu langsung digunakan di sini. Artinya langsung di-download file scriptnya. Nah, padahal mungkin pada kenyataannya kita nggak mau dulu nih, nanti aja dipakainya ketika kita butuh. Nah, sayangnya tidak bisa. Ketika teman-teman lakukan import, teman-teman langsung otomatis kita akan download file yang alert.js ini dari via jaringan ya, entah itu internet ataupun lokal jaringan. Jadi intinya bisa langsung, harus langsung di-download. Nah, untungnya ada fitur dynamic module loading. Caranya gimana? Caranya yang tadi saya bilang, kita gunakan function yang namanya require. Oke, contohnya seperti ini nih, contoh penggunaannya. Misal kita bikin dua buah input. Yang pertama input text ya. Jadi input text, habis itu input button. Nah, di mana ketika saya klik tombol ini, baru nanti kita akan coba import datanya. Import si modulnya. Oke, kita buat dulu ya di sini. Jadi di sini saya akan input, type-nya text, ID-nya name, ya. Lalu di sini button, ID-nya say button. Button, value-nya say hello ya tadi. Oh, say. Say, ID-nya adalah say button. Nah, seperti ini. Nah, ini jadinya kita tidak lakukan seperti ini lagi. Jadi ini kita hapus. Ya, kalau dihapus lihat tidak diimport ya. Oke, jadi apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kita akan coba tambahkan event dulu ya.
Ini untuk lebih detail, teman-teman bisa ikutin dulu aja. Nanti kita bahas lebih detailnya di materi tentang JavaScript dokumen object model ya. Jadi kita gunakan dokumen get element by ID. Intinya itu adalah ngambil elemen di HTML pakai ID-nya. ID-nya adalah say button. Lalu on click kita tambahkan function ya. Lalu di sini misalnya kita ambil namanya dulu ya. Cons name kita ambil. Jadi namanya kita ambil, teman-teman bisa pakai seperti ini nih ya. Kita ambil namanya dari dokumen get element name-nya, yang ini input text, lalu tinggal ambil value-nya. Jadi di sini dokumen get element by ID, ID-nya adalah name, lalu kita ambil value-nya. Coba kita konsol info dulu ya, name. Nah, kita lihat di konsol, masih kosong, saya masukkan di sini echo, say, keluar echo ya. Joko, say, keluar Joko. Oke, tapi kalau teman-teman di sini lihat, belum di-load ya, yang ininya, modulnya. Oke, nah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita lakukan berarti import ya, import modulnya di mana nih? Modulnya adalah di script, lalu alert JS. Nah, dia itu nanti jadinya berupa modul objek. Dari mana kita ambilnya? Kita gunakan function yang namanya den. Den ya, lalu di sini kita bikin function. Nah, di sini adalah modulnya. Ini adalah modul objeknya. Nah, apa yang mau kita lakukan ketika sudah meload ini? Nah, contohnya di sini kita modul titik alert hello. Di sini name ya. Kita ambil name yang di sini. Jadi seperti ini. Ini kalau teman-teman refresh, nah lihat, teman perhatikan modulnya tidak di-load. Yang alert biasanya tidak di-load. Tapi apa yang terjadi kalau teman-teman masukkan di sini echo, say. Nah, lihat. Keluar alert hello echo, dan di sini lihat kelihatan scriptnya di-load. Jadi seperti ini kalau teman-teman mau bikin dynamic module loading. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh modulnya baru di-load, teman-teman gunakan function import. Nah ini jadi promise ya, return-nya, makanya ada then dan yang lain-lain. Teman-teman nggak perlu khawatir sekarang, karena memang belum kita bahas. Nanti kita bahasnya di materi JavaScript asynchronous ya. Jadi sekarang ya teman-teman bisa ikutin dulu aja. Untuk lebih detail nanti pembahasan promise-nya nanti kita bahas di materi JavaScript asynchronous. Selesai sudah materi tentang JavaScript modul, jadi saya ucapkan selamat ya buat teman-teman karena sudah menyelesaikan materi ini. Nah, belum selesai sampai di sini, masih panjang ya, tenang saja materi tentang JavaScript. Nextnya kira-kira kita akan belajar apa? Nextnya kita akan belajar yang namanya JavaScript Document Object Model. Nah, nanti teman-teman belajar memanipulasi halaman website kita menggunakan DOM ya istilahnya, atau Document Object Model. Nanti juga teman-teman akan belajar yang namanya JavaScript asynchronous, karena sekarang banyak sekali kita butuh interaksi dengan server biasanya menggunakan proses asynchronous kalau di JavaScript. Nanti kita belajar yang namanya JavaScript asynchronous. Nah, selanjutnya nanti kita akan belajar fitur baru, namanya adalah JavaScript Decorator. Ini adalah fitur yang lumayan baru di JavaScript. Nah, semuanya nanti kita akan buatkan ya di roadmap JavaScript ini. Jadi teman-teman bisa tetap ikuti kelas JavaScript ini. Oke, mungkin sekian aja ya. Kalau teman-teman misalnya ada kritik atau saran atau ada pertanyaan, silakan dimasukkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now ya, biar teman-teman bisa dapat informasi terkini ya tentang kelas-kelas di Programmer Zaman Now. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman yang lain, dan kita ketemu lagi di kelas selanjutnya. Salam Programmer Zaman Now. Bye-bye. Oke, baik. Sekian adalah eh, video dari materi JavaScript Modules yang sudah saya tonton. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.